Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Balik lagi di UGJ Talks, tentunya sama aku Dery. Hari ini kita akan berbincang santai. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan teman-teman di luar sana, sobat UGJ yang penasaran nih. Yang kemarin banyak DM nih ke Minje katanya. Minje curhat sama aku, katanya Minje banyak DM di Instagram, katanya gimana sih caranya masuk fakultas kedokteran? Gimana sih caranya jadi mahasiswa kedokteran dan apa sih hal-hal menarik terkait kedokteran. Nah, hari ini Dery membawa seorang teman. Ya, bawa seorang teman karena kita nggak jauh beda umurnya. Kebetulan kita ada di tingkat yang sama nih. Anggaplah begitu ya. Boleh. Kita kedatangan Robiatu Adawiyah atau Obi. Selamat datang Obi. Selamat datang Mas Terima Dery. kasih banyak lo sudah mau hadir di UGJ Talks kali ini. Iya, terima kasih juga udah atas undangannya. Sama-sama, kita sangat senang sekali nih Obi bisa hadir di sini untuk memberikan sedikit pengalaman. Kita cerita sedikit Mm-mm. pengalaman Obi lah ya terkait pengalaman Obi sebagai mahasiswa dan juga sekarang nih Mm-mm. katanya sobat UGJ di rumah, Obi sedang melaksanakan koas, betul ya? Betul, sedang koas. Sedang koas Ya, di RSUD Walet ya? betul di RSUD Walet. RSUD Walet. Nah, gimana sebelum ke pengalaman koas sekarang, mungkin sobat UGJ dan aku tentunya Boleh? pengen lebih tahu sih kenapa kita flashback dulu kali ya dari awal Mm. pertama banget nih. Kenapa seorang Obi akhirnya memutuskan memilih UGJ dan Fakultas Kedokteran? Oke, jadi kenapa memilih Mm-mm, UGJ ya? Ini menjadi salah satu cara yang Obi ambil ya mm-mm. pada saat itu karena sebenarnya cita-cita awalnya ingin menjadi polisi. Oh iya, jadi Iya, jadi Bu Polwan ceritanya nih. iya, pengen jadi polwan ceritanya. Cuma satu dan lain hal gitu kan. Akhirnya ada cara lain untuk bisa mencapai sana, Mm-mm, yaitu dengan cara masuk kedokteran dulu. Kan nanti mm-mm. ada yang namanya perwira karir. Nah, itu jadi nempuh dulu Oke. pendidikan sarjana, profesi, nanti baru insya Allah setelah selesai dari dokter ini, rencananya mau lanjut daftar ke perwira karir, Oh, kayak artinya gitu. tetap ada di situ. Ingin Mm-mm. menjadi Polwan tetap Iya, ya. akhirnya nanti ke sana Hmm, sebenarnya. oke. Jadi menjadi salah satu step kenapa sih harus masuk kedokteran. Jadi itu ininya, Dan kenapa di caranya. UGJ? Kenapa di UGJ? Pertama karena Obi anak perempuan, Hmm, terakhir juga. Jadi ini bisa dekat sama orang tua sebenarnya hmm. itu. Jadi dan UGJ menjadi apa ya, salah satu fakultas atau kampus yang ada di Cirebon juga yang paling dekat. Jadi Obi milih di sini kayak Oke. gitu. Gimana nih selama pengalaman Obi akhirnya masuk di UGJ dan menjadi mahasiswa UGJ terutama di kedokteran nih, bagaimana apa yang Obi Hmm. pertama kali rasakan? Kalau ke orang apa anak muda zaman sekarang first impression nih? First impression ya? Iya. First impression-nya karena di keluarga belum ada yang pernah jadi dokter, awal kaget gitu kan, awal Mm-mm, mm-mm, kaget tapi lama-kelamaan akhirnya bisa adaptasi. Dan itu karena keinginan dari diri sendiri mm-mm. akhirnya fun gitu ya ngejalaninnya, bisa survive, terus banyak sukanya sih Mas Dery. Banyak sukanya. Iya, banyak Padahal sukanya. kemarin aku dengar katanya ya teman-teman tuh ada beberapa yang bilang kalau Hmm. misalkan di kedokteran tuh banyak belajar, bener nggak sih? Belajarnya seumur hidup kalau di kedokteran. Oh iya, kenapa seumur Iya. hidup? Karena kan ilmu perkembangan di kedokteran itu Mm-mm, kan terus berubah ya, mm-mm, mm. dari tahun ke tahun. Nah, itu kita harus terus update, makanya kita disebut sebagai pelajar seumur hidup. Oke. Gitu. Long life learning. Long life learning, tapi memang Iya, betul ya kalau misalkan yang namanya kalau kita selama kita masih hidup ya itu proses pembelajaran tentunya. betul. Ya kan akan Mm-mm. terus belajar dimanapun itu dan Iya, aspek manapun itu ya kita iya. harus tetap belajar ya kan. Betul Betul. Bu ya? Betul banget. Tapi kalau misalkan tadi bilang kalau misalkan first impression-nya adalah kaget karena Mm-mm. memang di keluarga belum ada background kedokteran. Iya, Nah, belum ada. apa nih prodi atau apa namanya? Mata kuliah yang paling Obi senangi pada waktu kuliah dulu? Waktu dulu karena di kedokteran itu kan sistemnya blok ya, Mm-mm. nyampur. Maksudnya sesuai, jadi ada fisiologi, Mm-mm. anatomi, Mm-mm. histologi, parasitologi, nah kayak gitu. Kalau untuk yang awal-awal banget di semester awal, lebih cenderungnya ke anatomi. Jadi kita belajar tentang bagian tubuh manusia, tulang-tulangnya, organ-organ tubuh yang ada di manusia, kayak gitu. Itu sih yang paling jadi favorit waktu dulu, Oh iya, anatomi. kenapa anatomi menjadi salah satu hal favorit atau mata kuliah favorit? Karena suka mengamati kah atau seperti Karena Obi sistem belajarnya adalah melihat ya, Mm-mm. jadi melihat, jadi ketika belajar sambil praktikum gitu kan, nah itu bisa langsung kebayang gitu, apa yang dipelajarin, apa yang dipelajarin hari itu juga, Oke, gitu. mengamati dan juga menghafal tentunya ya. Betul. Nah, kalau di anatomi itu ada
spesifik lagi nggak sih kita belajar tentang apa selain tentunya anatomi bagian-bagian tubuh dan ada kita mempelajari apa lagi di situ? Anatomi kan nanti per regio, jadi bagi ada kepala, leher, terus dada atau toraks, perut, kaki, ekstremitas. Nah itu kita belajar tentang persendian, terus ada otot-otot, terus pembuluh darah, sistem-sistem pembuluh darah. Nah itu kita belajar semua di anatomi. Khususnya sih di pertulangan ya, tulang-tulang itu kita bisa mengamati nih sendi-sendi kecil kita ini ada berapa, tulang-tulang besar manusia ada berapa. Nah itu di situ serunya. Oke, berarti aku ada berapa ini kira-kira? Banyak ya? Iya. Banyak. Tapi lebih ke kalau anatomi itu kerangkanya ya berarti? Iya, kerangkanya. Kerangka tubuh manusianya Kerangka kan? tubuh manusianya. Kalau misalkan di dalam organ-organ tubuh lainnya itu beda lagi atau termasuk anatomi juga? Di anatomi, jadi untuk semua aspek di materi kedokteran itu akan bersangkut paut sama anatominya. Jadi terkait dengan nanti kita kan mau belajar penyakitnya ya, penyakitnya itu apa, yaitu kita harus tahu dulu anatominya kayak gimana, kayak gitu. Anatomi dan fisiologinya harus tahu. Oke, misal aku sakit apa nih berarti? Kalau aku misalkan jarinya kram, susah nekuk, ya, berarti ini apa dulu yang harus? Kesemutan gitu ya. Nah itu kalau misalkan kesemutan berarti sistem sarafnya yang dicek. Sarafnya apakah ada yang kejepit atau memang ada aliran darah yang nggak lancar, kayak gitu. Aku tuh suka penasaran ya, maksudnya sama dokter-dokter muda. Aku sekarang udah disebut dokter muda berarti ya? Boleh, Iya. tapi lebih familiarnya disebutnya koas biasanya. Masih koas. Maksudnya fasenya adalah kemarin mahasiswa, terus akhirnya di wisuda. Nah itu gelarnya sudah dokter muda kan artinya? Sudah. Lanjut ke koas. Betul. Koas kali ini ya. Ini belum bahas koas nih, karena aku pengen tahu lagi di rumah sakit tuh akhirnya di praktek lapangan Obi menemukan apa nih? Nanti kita tanya. Tapi sebelum itu, nih selama kuliah di UGJ, artinya fasilitas yang ada di kampus juga sangat mendukung ya untuk pembelajaran teman-teman di Fakultas Kedokteran ya. Apa saja fasilitas yang ada? Mungkin teman-teman sobat UGJ di rumah juga pengen tahu nih, pengen punya gambaran gitu ya. Kemarin sempat nanya ke Dery nih ke Instagram, pengen tahu apa aja sih fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran itu. Nah, ya jadi teman-teman yang nanti kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati ini, kita banyak banget nih fasilitas dari laboratorium yang ada di FK, yaitu salah satunya fasilitas laboratorium anatomi, fisiologi, histologi, patologi. Nah itu banyak juga nih dari sediaan-sediaannya, misalkan histologi, parasitologi. Nah itu ada nih preparat-preparat yang memang bisa kita amati. Kita bisa lihat nih nanti, oh bentuk sel darah merah ini bentuknya begini ya, bikonkav misalkan. Terus untuknya di anatomi misalkan. Nah ini ada manekin-manekinnya komplit, dari mulai tulang-tulangnya, terus dari atas sampai bawah ini komplit Mas. Dan di Fakultas Kedokteran UGJ juga punya kadaver. Apa itu kadaver? Maaf ini Dery karena awam ya. Jadi apa itu kadaver itu? Jadi kadaver tuh untuk praktek kami sebagai mahasiswa jenazah. Yang bisa kami amati, yang bisa kami pelajari, dan itu menjadi guru besar kami sebutnya. Jadi karena kita langsung mengamati ya kan di situ. Iya, jadi itu jenazah. Benar-benar jenazah. Iya, jenazah utuh. Kita bisa lihat, kita bisa pegang. Sebenarnya otot manusia kayak gimana sih? Tulang manusia bentukannya gimana? Hati, hepar manusia bentukannya kayak gimana? Itu kita belajarnya dari guru besar itu. Oke. Ini guru besarnya sangat luar biasa. Artinya sangat ilmunya di sana semua gitu kan. Kita mempelajari anatomi, patologi dan lain sebagainya tuh langsung gitu dilihat sama si guru besar ini kasih lihat ya. Iya, betul. Itu selain pengalaman bertemu guru besar nih, apalagi pengalaman yang menarik selama masa kuliah kemarin? Waktu masa kuliah, selain belajar ya, belajar sudah full 24/7 gitu kan, ikut kegiatan organisasi juga sih, yang menyimbangi kegiatan-kegiatan belajar itu. Jadi ketika berorganisasi kan kadang-kadang ilmu di organisasi itu kita nggak dapet yang ada di kelas ya Mas, beda kan ya rasanya. Nah itu dapetnya di organisasi. Nah ini kalau ngomongin di kelas juga 24/7 ya tadi belajar, ikut organisasi juga. Gimana cara ngatur waktunya itu? Apalagi kan kalau kedokteran tuh dituntut, ya semuanya dituntut sih, tapi kan harus lebih ekstra lagi karena kan setiap hari belajar hal baru dan memang banyak gitu loh. SKS-nya kan banyak sekali. Betul. Ini bagaimana cara mengatur Mbak Obi untuk tetap bisa ikut organisasi dan juga belajar 24/7 loh itu? Caranya sebenarnya kita balik lagi ya. Pertama sih niat, kita diniatkan dulu kita di sini mau belajar. Lalu yang kedua, kalau Obi orangnya harus time schedule, jadi harus tertata.
Jadi setiap hari, setiap selesai kuliah, setiap kegiatan selesai per hari itu, Obi harus ngebikin jadwal schedule besok mau ngapain aja, dan itu harus runtut dan harus dikerjakan semuanya. Jadi kan dengan adanya jadwal schedule itu, kita bisa tertata nih, oh 1 jam ke depan belajar, 1 jam ke depan misalkan ada kegiatan BEM, 1 jam ke depan ada kegiatan apa, nah itu jadi harus time scheduling sih. Oke. Kita ngomong time schedule ya. Time schedule artinya kita sudah tahu nih hari ini mau ngapain aja. Betul. Cuma kan momen-momen unpredictable tuh pasti ada aja. Nah, ini bagaimana caranya Obi untuk mengatur? Akhirnya kan udah terjadwal nih gue dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore misalkan. Nah, itu tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada momen yang nggak bisa kita tinggal dan itu harus masuk tuh gimana tuh? Oke, jadi caranya menentukan skala prioritas berarti ya. Kita menentukan skala prioritas yang memang harus kita kerjakan sendiri, ya berarti kita harus yang ngerjain gitu kan. Atau misalkan di sisi lain tiba-tiba ada undangan delegasi rapat di UNIF dari BEM kayak gitu, itu kan bisa didelegasikan ya dari anggotanya ataupun departemen yang bersangkutan. Nah itu kita bisa delegasikan, jadi kita atur prioritasnya. Oke, gitu berarti Sobat UGJ artinya ini tergantung prioritas ya? Iya. Sudah kita schedulekan satu hari ini kita mau ngapain aja, tapi ketika memang ada sesuatu hal yang penting dan itu harus didahulukan ya kita dahulukan ya kan. Betul. Dan yang lainnya kita atur lagi di mana yang memang bisa ditunda dulu atau misalnya diwakilkan dan sebagainya gitu ya. Betul. Luar biasa banget nih. Sobat UGJ pasti kali ini sangat-sangat terkagum-kagum nih sama Obi karena kalau ngomongin namanya mahasiswa fakultas kedokteran kan itu tadi karena belajarnya harus ekstra 24/7 dan banyak banget hal yang dipelajarin gitu kan. Kita beralih sekarang udah masuk ke koas dan udah di stase 6 ya? Stase ke-6. Stase 6 itu belajar apa sekarang? Stase ke-6 lagi belajar penyakit dalam berarti. Nah ini apa yang Obi temukan di rumah sakit langsung nih terkait penyakit dalam? Ada kasus-kasus yang memang kok baru tahu nih ternyata di rumah sakit ada ini dan kemarin selama belajar di kampus tuh belum nemu gitu. Oke, jadi kalau di penyakit dalam kan emang core of the core ya, bahasanya core of the core dari kedokteran gitu. Semua penyakit, bukan semua penyakit ya, hampir seluruh penyakit itu ya nanti larinya ke penyakit dalam gitu kan. Dimana di penyakit dalam ini kan dibagi ya, ada jantung, ada paru, dan internalnya sendiri atau penyakit dalamnya itu sendiri. Nah di situ banyak sih Mas yang Robe dapetin hal-hal yang tadinya, oh ternyata beneran ada ya gitu loh. Contohnya kasus-kasus talasemia. Talasemia itu kan memang kelainan genetik ya, kelainan genetik biasanya pada anak, banyaknya pada anak. Oh ternyata beneran ada loh teman-teman dengan talasemia kayak gitu. Terus misalkan yang kita tahu di masyarakat yang paling umum deh, orang dengan diabetes mellitus, kencing manis, ternyata banyak banget Mas Dery. Itu bener-bener setiap hari pasti ada pasiennya dan ada aja perburukan, maksudnya hal-hal yang sampai yang kakinya misalkan kaki diabetes sampai luka, nah itu ada beneran ternyata. Gitu. Langsung ya, kalau kemarin kan sekedar teori, diabetes mellitus seperti ini, kemarin langsung menemukan case-nya gitu di lapangan ya. Case-nya ada, ternyata banyak dan ya itu ternyata itu dari pola hidup ya Mas Dery. Pola hidup dengan maraknya es teh manis. Aku juga suka. Suka ya? Oke. Nah itu menjadi faktor resiko ternyata. Apakah benar kalau misalkan diabetes itu kebanyakan minum yang manis atau mengkonsumsi gula? Terlalu banyak mengkonsumsi gula? Itu jadi salah faktor utama kah atau memang ada faktor pendukung lainnya? Sebenarnya untuk terjadi kencing manis itu banyak faktornya. Bisa dari genetik, pola hidup yang tidak sehat ya, makan makanan banyak tinggi gula, kita sedentary life atau banyak diem, mageran, abis makan tidur, abis nyemil tidur. Oke, tapi itu juga pemicu obesitas juga nggak sih? Iya, obesitas itu kan menjadi salah satu trigger adanya kencing manis itu sebenarnya. Gitu. Nah, tapi ada nggak misalkan kayak aku nih kurus gitu kan, tapi dia punya penyakit diabetes? Ada Mas, sekarang ternyata diabetes ini nggak nyerang atau nggak menjangkit ya, menyerang usia-usia lansia, usia lanjut, usia tua. Ternyata yang masih muda juga banyak. Itu karena dari pola hidup. Pola hidup ya, memang benar Sobat UGJ kita harus sangat-sangat memperhatikan pola hidup nih, karena memang itu menjadi kunci utama ya sebetulnya. Kita, maksudnya kita bisa terhindar dari penyakit ya tergantung pola hidup kita juga ya kan ya Obi ya? Obi kalau kita tadi udah si stase 6 nih, stase boleh nggak ceritain sedikit dari stase 1 sampai stase 6 sekarang nih berarti? Stase pertama apa kemarin? Stase pertama itu kulit. Kulit, ya, nah itu apa? Lebih apa? Nemu apa nih di lapangan gitu? Oke, kalau tadi di penyakit dalam kan kita bagian dalamnya nih. Nah kalau kulit yang di luar-luarnya, gatal-gatal, terus misalkan jerawat, gitu kan,
atau misalkan panu. Nah, itu banyak tuh pasien-pasien yang memang terkait dengan penyakit kulit itu. Oh gitu. Kalau Panu ini biasanya jarang mandi atau atau apa nih Itu biasanya? juga pola hidup tuh. Oh. Jarang mandi, jarang ganti baju, Oh, misalkan habis habis keringetan. aktivitas, Oh. habis keringetan. Nah, itu kan harusnya kita ganti baju. Mm-mm. Nah, itu enggak, itu bisa jadi Jadi faktor faktor juga. resiko, iya. Terus habis kulit kemarin stase keduanya apa? Habis kulit, radiologi. Radiologi tuh yang kita baca ronsen, yang kita baca ronsen, terus kita baca hasil foto kepala yang CT scan. Nah, itu. Kalau radiologi tuh berarti masuknya ke penunjang. Gitu. Jadi penunjang untuk mendiagnosa suatu penyakit misalkan ya. Itu juga di waktu kuliah diajarin juga Diajarin. menggunakan alat. Ini kan berhubungan dengan alat kan ya. Itu diajarin juga berarti. Kalau di masa preklinik yang kita sebutnya waktu kuliah itu kita hanya teori, Mas, karena di kampus kan untuk alat radiologi ya kan besar-besarnya nggak ada. Nah, tapi itu ada dia di rumah sakit gitu. Jadi kita baru belajar alatnya ya di rumah sakit. Tapi secara teori sudah dijelaskan sangat detail di waktu masa kuliah itu ya. Stase ketiga apa nih? Stase ketiga berarti ke forensik. Forensik. Ya. Nah, ini apa ini biasa? Kenapa paling seru? Karena ini katanya biasanya kalau forensik tuh ada tanda-tanda katanya suka dikasih sinyal-sinyal gitu. Ya kan dokter-dokter forensik itu kan biasanya identik sama identifikasi suatu kejadian ya kan. Ya, misalkan pembunuhan. Ya kan trigger pembunuhan kan dibutuhkan nih dokter forensik untuk menganalisa kenapa penyebab kematiannya. Ya. Bener nggak sih kayak gitu? Betul banget. Jadi di forensik ini kita belajar mengidentifikasi kenapa sih manusia atau orang ini meninggal, apakah memang karena kekerasan atau matinya wajar atau bagaimana gitu kan. Nah, di forensik kebetulan kemarin dapatnya di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, di jejaring UGJ. Nah, itu seru banget, Mas, karena kita nggak hanya di Semarang aja. Kan ada namanya otopsi ya, kita ngeotopsi si jenazahnya. Nah, itu kita sampai keluar kota, pokoknya kita keliling Jawa Tengah. Itu kita keliling Jawa Tengah dengan banyak motif kasusnya, dari mulai pembunuhan yang ditenggelamkan, atau memang pembunuhan karena kekerasan seksual pada anak, itu juga ada. Ternyata banyak, Mas. Anak-anak yang meninggal karena kekerasan seksual itu. Ini serem-serem berarti ya kasusnya ditemukannya ya, Iya. Itu sebagai kamu kaget nggak kira-kira awal kaget ya, karena ngelihat di depan mata jenazah gitu kan, dengan apalagi kalau tadi ada anak kecil dan sebagainya ya. Nah, otopsi pertama itu kebetulan dapatnya anak ya, jadi gimana ya perasaannya? Terenyuh ya. Iya, terenyuh, kasihan gitu ya, masih kecil, perempuan gitu. Itu ada yang bilang kalau misalkan di forensik tuh tubuh yang berbicara, itu bener berarti ya? Betul banget. Karena setiap kita buka dari tubuh jenazah itu, ya mereka ngasih tanda. Misalkan abis dipukulin, bisa ada rembasan darah di bagian organ dalamnya. Nah, itu yang ngasih sign, ini loh saya abis dipukulin gitu. Pernah nggak nemuin kayak badannya tuh, tubuhnya tuh, jenazah ini tuh utuh gitu, lengkap. Utuh, lengkap, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan misalnya, itu pernah nggak nemuin kayak gitu? Kalau kemarin sih kebetulan nggak ada. Banyak yang memang tenggelam yang udah 7 hari. Itu ada sampai bloating gitu ya. Bengkak? Iya, bengkak, badannya bengkak. Isi air karena ya. Fase 4 berarti? Tadi forensik udah, jiwa. Jiwa ini kayak lebih seru ya. Kalau jiwa lebih apa ketemunya? Genzi kan apa? Jiwa kan kemarin dapetnya di Semarang juga. Jadi 2 bulan kami di Semarang di Rumah Sakit Amino. Nah, itu challenging lagi tuh. Kita ketemu sama teman-teman yang memang dengan gangguan mental ya. Itu challenging ya buat kita ngobrol, buat pendekatannya. Nah, itu luar biasa sih, Mas. Seru ya. Seru, dan kita jadi banyak belajar juga dari mereka sebenarnya. Nah, teman-teman ini gak boleh ya mendem-mendem pikiran, perasaan. Kalau emang ada yang harus diceritakan, karena ternyata trigger pas di sana itu banyaknya memang orang-orang yang punya masalah dipendam sendiri, punya perasaan-perasaan yang nggak bisa dikeluarkan. Nah, mereka pada akhirnya efeknya jangka panjang kayak gitu. Tanpa disadari. Tapi kan kalau ngomongin tadi jangan dipendam, tapi mungkin nggak semua orang bisa menceritakan apa yang dirasakan.
Iya betul. Nah makanya kan kita kadang punya teman ya, punya teman, punya safe place, atau kita nggak boleh takut sebenarnya buat datang ke psikolog, kita nggak boleh takut juga buat datang ke dokter spesialis jiwa, karena orang yang datang ke psikolog, yang datang ke spesialis penyakit jiwa itu belum tentu dia gila gitu loh, atau dengan gangguan mental, karena beberapa orang kan memang butuh untuk didengar aja ya Mas. Iya betul. Didengar Aku juga aja butuh didengar biar kok. plong gitu rasanya kan. Nah itu boleh kok, wajar. Jadi itu sekarang apalagi udah lumrah banget ya orang datang ke psikolog mau cerita, orang datang ke psikolog buat curhat. Sekarang udah lumrah gitu. Udah Karena kan banget. dulu orang-orang kan takut ya untuk datang ke psikolog atau ke Iya. psikiater gitu, karena takutnya dianggapnya seperti apa. Stigmanya jelek Iya, karena stigma jelek kan. Ada juga mungkin beberapa, ini sih cerita teman-teman aku ya, Betul. kayak ada beberapa memang yang mereka tuh sudah memberanikan diri untuk ke psikolog, tapi beberapa teman dekatnya malah menyatakan bahwa kamu lebay banget sih ke psikolog, ngapain sih hal yang kayak gitu harus ke psikolog dan lain sebagainya. Itu gimana menurut kamu, Obi? Nah itu hal-hal yang malah kadang dari teman deket ya yang jadi bikin down, yang harusnya ngasih support gitu kan. Sebenarnya nggak usah takut teman-teman kalau mau datang ke psikolog, mau datang ke spesialis penyakit jiwa, itu karena kalian bakal terbantu gitu. Apapun masalahnya, atau misalkan kadang teman-teman ada yang udah kepikiran buat suicide, bunuh diri, itu kan memang harus udah butuh pertolongan tuh kalau kayak gitu Mas. Nggak bisa tuh cerita-cerita ke teman, karena kadang dari teman ke teman itu mereka nggak solutif. Betul. Iya nggak? Mereka nggak solutif, yang ada malah takutnya malah menjerumuskan kayak gitu. Oke, lebih baik sih ke profesional mungkin ya. Iya, jadi kemarin itu sih yang dapetin dari stase jiwa. Ini seru ya ketemu berbagai macam karakter manusia artinya ya. Betul. Dengan berbagai macam problematika, masalahnya masing-masing. Masalah dengan latar belakang masalah masing-masing, dan mereka akhirnya berkumpul di tempat perawatan yang sama gitu kan. Iya, seru banget ya Sobat UGJ, kita dengar Obi bercerita tentang perjalanan koasnya nih. Sekarang udah di stase 6, berarti tinggal berapa stase lagi? Berarti 6 lagi. 6 lagi? Iya. Itu apa aja kira-kira? Yang belum, berarti setelah IPD yang terdekat nanti ada ilmu kesehatan anak, terus di RSUD Walet juga? RSUD Walet, terus lanjut ke THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, terus nanti lanjut lagi ke saraf, neurologi, terus ada anestesi, obgyn, sama bedah. Nanti terakhir ada puskesmas ya. Oh, maksudnya kita ke puskesmas terjun gitu? Jadi setelah dari rumah sakit selesai, nanti baru kita ke puskesmas. Gitu. Gimana nih setelah 6 stase dilewati, apakah sudah cukup penat atau seperti apa nih? Setelah 6 stase terlewati, rasanya nano-nano sih Mas. Nano-nano sebenarnya suka dukanya 50-50 ya. Pertama, kalau sukanya kita jadi belajar lebih banyak. Kita nggak hanya teori yang waktu di preklinik, waktu kuliah, kita jadi bisa implementasi. Oh ternyata teori A ini ada loh beneran kasusnya, dan kita harus ngapain. Nah, itu kan jadi bekal juga ya. Kita juga bisa ketemu banyak orang, kita bisa ngebantu. Itu sih yang bikin jadi, oh ini ya tujuannya ketika orang itu sehat setelah misalkan setelah selesai perawatan. Walaupun bukan ke kami gitu ya, ke dokter konsulen kami, dok terima kasih ya sudah dirawat, terima kasih. Nah itu kan bentuk kayak puas gitu ya rasanya. Ternyata kita bisa ya ngebantu orang-orang yang sakit kayak gitu. Sukanya di situ. Tapi dukanya ya itu sih, kalau lagi burnout, banyak tugas gitu kan, rasanya kok gini ya. Rasanya kayak yaudah deh mau nonton drakor dulu, apa enggak? Pengennya main jadinya ya, pengennya main aku kan. Aku juga kalau burnout sukanya jalan-jalan. Iya, main, makan ya jalan. makan gitu ya. Iya benar. Tapi ada nggak sih, kita kan kalau ngomongin dokter ya, pelayanan udah pasti identiknya melekat dengan namanya hospitality. Iya. Ya kan. Nah itu ada nggak kadang-kadang kita sudah coba untuk berusaha menjadi seramah mungkin dengan pasien. Iya. Tapi namanya pasien kan karakternya beda-beda. Karakternya berbeda-beda. Ada nggak yang kira-kira kok harus penuh kesabaran nih menjelaskannya, menghadapinya? Ada nggak? Banyak ya Mas, apalagi maksudnya dengan berbagai macam karakter dari pasien, yaitu setiap harinya ada nih challenging-nya. Misalkan kita edukasi,
jangan jauh-jauh tadi ya kencing manis gitu kan. Kita harus edukasi Bapak Ibu jangan makan yang manis-manis, dijaga pola makannya, diatur nasi yang masuknya berapa, lauk yang masuknya berapa itu kan karena nggak semua orang bisa langsung paham gitu ya, bisa langsung ngerti. Nah, atau misalkan orang-orang yang dengan darah tinggi ya, itu kan kalau dikasih tahu jangan makan asin, mereka juga kadang-kadang kan saya suka makan asin dok gitu ya. Iya. Nggak enak tuh kalau nggak makan asin. Iya, kurang rasanya. Nah itu butuh ketelitian, butuh kesabaran ya buat ngasih tahu ke pasien sih sebenarnya di situ. Banyak mas buat ketemu orang yang kita udah coba pelan-pelan, tapi kadang-kadang mereka nerimanya lain gitu kan banyak ya. Betul. Gitu. Karena kan ya itu tadi kalau namanya orang sakit tapi mereka merasa sehat gitu dan merasa paling tahu dengan tubuhnya sendiri kadang-kadang kan gitu ya kadang-kadang itu karena memang ya itulah namanya orang masa sih dok masa sih gitu kan enggak kemarin aman-aman aja kayak gitu itu kan banyak kayak gitu ya. Kita juga kan bertarungnya sama ini sekarang Google udah banyak ngetik sakit perut sebelah kanan. Nah itu gimana menghindari self diagnosis itu gimana tuh? Iya. Itu ya tadi balik lagi ke peran kami, apalagi kami nanti akan jadi dokter umum ya, maksudnya dari dokter umum perannya di edukasinya itu kita harus benar-benar kuat edukasi ke pasiennya, kita kasih tahu yang benernya gimana, yang salahnya gimana. Nah itu sih jadi tantangannya di situ. Tapi proses edukasinya. Alangkah lebih baiknya ketika memang sudah tahu mau merasakan sesuatu yang tidak enak atau tidak baik di tubuh kita, jangan self diagnosis, lebih baik periksakan langsung ya. Jadi biar kita lebih akurat dan tahu tindakannya apa ya. Dan biar nggak berkepanjangan karena kalau self diagnosis kan belum tentu itu benar yang kita tahu atau apalagi pakai jamu-jamu obat-obat. Nah itu mending langsung datang ke dokter aja. Gitu. Biar ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, betul. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Ya, jangan sampai terlambat gitu kan ya. Buat UGJ luar biasa banget ya hari ini kita ngobrol sama Obi. Ternyata banyak banget nih pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita Obi selama masa preklinik atau tadi disebutnya. Lalu ada sekarang lagi menjalani masa koas. Ya mudah-mudahan Obi masa koasnya sekarang lancar hingga stase terakhir. Amin, ya. Amin. Kira-kira berapa lama lagi nih? Kurang lebih masih tahun depan, Mas. Oh, masih tahun depan. Ya, semangat. Pokoknya aku akan menunggu Obi di dokter umum. Amin. Tapi mudah-mudahan aku nggak sakit ya, ketemu Obinya nggak sakit. Harus di tempat-tempat yang happy dong. Iya, ya. Jangan di rumah sakit, jangan di klinik gitu kan ketemunya. Jangan di rumah sakit, jangan di klinik. Boleh, tapi nemenin aja kali ya. Bukan sebagai periksa ya. Tapi nanti kalau misalnya aku mau sakit, kayak daripada aku self diagnosis sendiri, boleh nggak sih ngechat Obi? Kayak Obi kayak aku ngerasain ini apa ya gejala, kenapa ya gitu, boleh nggak? Saya bisa dibantu. Boleh. Siap, berarti 24/7 ya? Insya Allah 24/7. 24/7. Luar biasa banget tadi ngobrol sama Obi. Terima kasih banyak Obi sekali lagi. Sebelum kita tutup nih perbincangan kita hari ini di UGJ Talks, mungkin ada sedikit motivasi lah buat teman-teman di luar sana calon mahasiswa yang mau masuk ke fakultas, khususnya yang mau masuk ke fakultas kedokteran juga dan ingin mengikuti jejak Obi ini apa? Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana atau adik-adik SMA kelas 12 ya yang mau masuk fakultas kedokteran, prepare yourself dari sekarang. Pokoknya disiapin semuanya yang mau serius masuk kedokteran. Kita harus pertama ya tadi harus dari niat terlebih dahulu ya Mas, harus dari niat. Jangan sampai ada paksaan-paksaan dari orang lain atau orang tua. Itu kan menjadi trigger ya biasanya ya. Nah itu pokoknya kita harus diniatkan dari hati supaya kita bisa survive nih, kita bisa on track selama masa pendidikan. Terus ketika udah masuk ke pendidikan baik preklinik ataupun nanti sampai berlanjut sampai ke profesi, yaitu kita harus benar-benar time scheduling tadi ya. Itu penting karena ketika kita nggak time scheduling dengan kegiatan yang ada, itu bisa jadi berantakan gitu. Pokoknya buat teman-teman, aku tunggu di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. Udah pasti nanti kan ketemu Obi di sana ya. Sering mampir ke kampus kan ya? Ya, sering. Oke. Pokoknya buat sobat UGJ, set your goals nih. Set goals kamu apa? Ikhtiar sisanya ya. Iya, betul. Ikhtiar banyakin belajar dan doa tentunya. Obi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Nanti kita ketemu lagi setelah Obi menjadi dokter umum mungkin ya. Kita ngobrol lagi. Ya, boleh. Ngobrol sini lagi dong. Oke. Ngobrol sini lagi tapi udah jadi dokter umum nih insya Allah. Amin. Semangat. Nanti ada ini nggak rencana untuk lanjut spesialis? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Apa nih kalau boleh tahu? Kira-kira mau ambil apa nih? Atau nanti nunggu stasenya beres dulu kira-kira baru tahu nih gue mau ambil apa nih?
Rencana awalnya maunya anestesi. Anestesi. Iya. Kenapa anestesi? Itu tukang bius-bius katanya. Iya Enggak betul. juga. Tadinya awalnya memang penasaran ya, maksudnya curious aja gitu sama anestesi. Cuma nanti kan belum lewat fase anestesinya ya, kita harus tahu dulu nih. Oke, nanti kita Ya, lihat ya, ya, apakah lihat di berubah atau belakang. enggak. Nanti kita tunggu update selanjutnya dari Obi tentunya. Terima kasih nih buat Obi sekali lagi sudah mau hadir di UGJ Talks kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman sobat UGJ di rumah yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat ilmu yang didapatkan oleh teman-teman tentunya, dan buat aku pribadi juga sangat terima kasih nih ilmu yang sudah di-share-nya Obi. Sangat bermanfaat. Aduh, sampai belibet. Aku ngomong sama cewek itu suka grogi gitu kan ya. Apalagi seorang dokter muda nih lagi koas, aku sangat grogi sekali nih. Jadi mudah-mudahan sih dibalas nanti chatnya ya dari kalau misalnya chat kayak aku. Itu alasan aja sih sebenarnya nanti. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman sobat UJ yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tulis komentar kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya dengan narasumber lainnya tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.